ketika ditandai itu tidak bisa lagi untuk orang lain untuk mengganggu. Kalau begitu sasi berarti artinya penanda begitu. Iya. Untuk menandai. Menandai. Iya. Jadi setelah anak itu besar harus kawin dengan anak saya. Iya, seperti itu. Itu adat masyarakat Buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan saya Anin di AL Dakwah Maluku. Hari ini saya berada di Kota Namlea. Saya hari ini akan berdiskusi bersama-sama dengan salah seorang dosen ya di Universitas Iqra Buruh atau UNIKBU yang biasa kita kenal. Sebelum saya melanjutkan diskusi, perlu mungkin saya perkenalkan beliau ini selain sebagai seorang dosen, ya, beliau juga sebagai peneliti yang khususnya ada penelitian beliau tentang hukum-hukum adat di Pulau Buruh, ya, pada masyarakat suku asli Buruh begitu. Nah, hal inilah yang nanti akan menjadi perbincangan pada kesempatan ini. Nama beliau perlu juga saya perkenalkan, beliau punya nama itu Bapak Lutfi Rumkel MH ya. Nah, berkaitan dengan ini kira-kira kabar Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Memang kelihatan dari wajah beliau yang cerah di sore hari ini insya Allah. Nah, mungkin langsung saja berkaitan dengan hukum adat ya. Ada satu hukum dalam adat suku Buruh itu disebut sasi. Nah, sasi dalam konteks adat ini sebenarnya apa maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara tentang konteks adat sasi di daerah Kabupaten Buruh, terkhususnya masyarakat adat, salah satu contoh yang mereka laksanakan itu adalah sasi anak waktu saat kandungan. Oh, anak masih dalam kandungan? Iya, anak dalam kandungan. Itu makna saksi pada anak yang masih dalam kandungan itu apa kira-kira? Sasi dalam artian bahwa menanda anak dalam kandungan ini itu kalau dia itu lahir anak perempuan, maka dia akan dinikahkan. Dia akan nanti ditanda oleh saya punya anak dan dia besar, dia akan kawin dengan anak saya. Oh begitu. Ya. Ketika ditandai itu tidak bisa lagi untuk orang lain untuk mengganggu. Kalau begitu sasi berarti artinya penanda, begitu. Iya. Untuk menandai. Iya. Jadi setelah anak itu besar, ini anak ini harus kawin dengan anak saya. Iya, seperti itu. Itu adat masyarakat Buruh. Dalam adat dulu kan kalau kita bicara tentang OSG untuk mengetahui anak itu apakah perempuan atau laki-laki kan belum ada. Dalam hal ini hanya diperkirakan saja. Yeah. Kalau anak ini perempuan maka dia harus menikah dengan anak saya karena sudah disasi ditandai. Yeah. Kalau dia laki-laki maka tunggu setelah hamil kedua misalnya. Yeah. Berkaitan dengan hal ini ketika kita kembalikan di masa sekarang sepertinya justru lebih mudah mereka mengetahui anak itu perempuan atau laki-laki. Nah, mungkin yang menjadi problem di sini adalah apakah Islam membolehkan ketika anak itu sudah diketahui dalam kandungan bahwa ini perempuan lalu ditandai nanti kalau dia lahir harus dinikahi, ini Islam memandangnya dibolehkan atau tidak? Itu menjadi problem penting mungkin. Islam memang boleh karena Islam itu fleksibel. Oh begitu. Islam itu mengikuti perkembangan zaman. Dengan kecanggihan teknologi Islam juga boleh. Ya, pakai dengan alat USG, Islam yang fleksibel. Islam itu mengikuti. Mungkin orang tua dari si perempuan yang hal ini dia walaupun dia masih dalam kandungan setuju begitu mungkin ya? Menyetujui. Ada akad perjodohan gitu. Iya, karena kalau ketiga dalam kandungan karena mereka memahami dengan itu adalah adat yang berlaku, maka harus disetujui. Setujui. Memang kan kalau
kalau kita baca dalam hukum fikih ada al-urf, ada hukum adat yang dibolehkan dalam Islam gitu. Selama tadi yang seperti Pak Rumkel mengatakan tidak bertentangan ya. Ya. Berarti hukum agama membolehkan ya. Ini jadi kesimpulannya hukum agama membolehkan hukum adat. Ya, karena kita anut sistem dari sistem hukum di Indonesia itu. Nah, selama ya, tidak bertentangan. Selama ada hukum adat, ada hukum publik. Ya, hukum publik ini ya ada perdata, ada pidana, tata negara. Nah, ada hukum adat. Ada juga hukum Islam. Nah, kalau ketiga masyarakat berlaku hukum adat itu adalah masyarakat hukum adat. Nah, berlaku hukum Islam adalah masyarakat yang Muslim. Tapi kita di Indonesia ini kan tidak berlaku hukum Islam. Jadi pertanyaan lebih lanjut mungkin berkaitan dengan asasi terhadap manusia, maksudnya anak si dalam kandungan itu tadi. Ini secara langsung apakah memang menjadi tradisi yang sudah disepakati sejak dulu ya? Iya. Nah, hukum adat ini kan dari sejak belum mengenal hukum publik. Kan hukum adat itu sejak awalnya itu sudah ada. Nah, tapi karena sudah perkembangan zaman ini, mereka tidak berlaku itu lagi sasi dalam kandungan. Ada perubahan. Iya, mereka sasi sudah sejak lahir. Lalu setelah disasi atau ditandai itu anak, kapan itu diberikan? Kan ada bayarnya kalau tidak salah ya. Maksudnya dia dibayar anak dalam kandungan. Terus kapan itu dibayar? Setelah dia lahir atau memang baru menandainya itu sudah dibayar? Nah, kalau ketika mereka tandai itu bukan dibayar sebenarnya. Mereka tandai supaya itu jadi sebuah ikatan anak itu dengan anak ini. Tapi itu dia bukan berlaku di masyarakat adat yang Muslim. Dia berlaku di masyarakat yang adat Hindu dan Kristen. Nah, rata-rata kita di Buru ini masyarakat hukum adat yang Muslim juga sudah mulai terkikis dengan melaksanakan adat itu. Yang masih laksanakan ada di pesisir-pesisir gunung. Walaupun sudah Islam. Kalau yang di Islam tidak laksanakan lagi. Hukum adat yang tadi. Ya, tidak ada lagi. Mereka sudah beralih ke hukum Islam. Iya. Tidak ada lagi. Mereka laksanakan. Proses menandainya masih ada. Kalau ditandai itu dalam kandungan tidak ada sekarang. Tidak ada lagi. Ya. Itu hanya berlaku untuk masyarakat adat yang masih beragama kepercayaan. Tidak. Kalau ketiga Hindu, Kristen itu mereka memang masih laksanakan tapi tidak di kandungan lagi. Sudah lahir. Itu sudah lahir. Karena sudah mulai mereka mengikuti perkembangan zaman, sudah mulai tahu, dengar, sudah ini harus sasi di luar kandungan, sudah besar bertahan. Mungkin perlu dijawab tadi, apakah ada bayaran nanti? Ya, kalau untuk bayaran tidak ada. Tidak ada bayaran. Nah, nanti ketika sudah dewasa, ya, baru mereka kasih mahar. Mereka kasih dia punya biaya sudah dibayar, walaupun belum sah seperti kita di Muslim itu bahwa ini, tapi mereka sudah bisa hak untuk bersama-sama. Tapi padahal belum ada ijab kabul. Belum, mereka sudah bersama-sama. Dan itu juga tinggal di rumah orang tua perempuan. Gitu. Bagaimana Islam memandang ini? Nah, kalau Islam memandang kan la taqrabuz zina. Iya kan? Berarti tidak boleh ya? Tidak boleh. Ya. Artinya, untuk proses menandainya mungkin ini perlu ada pembahasan lebih lanjut. Tapi berkaitan dengan setelah dia lahir lalu anak itu dibawa lalu dikumpulkan padahal belum ada ijab kabul. Itu namanya tidak boleh karena kumpul kebo. Kalau dalam pandangannya kan kumpul kebo. Tapi realita yang terjadi sekarang bahkan juga masyarakat Islam kaula muda yang belum menikah, tapi ada juga terjadi banyak yang kumpul-kumpul kebo yang mensahkan dengan dari KUA, tapi mereka kumpul kebo. Ya, itu memang menjadi problem saat ini yang begitu luar biasa. Ya. Nah, dengan begitu berarti hukum adat yang disebut sasi ini secara tidak langsung, walaupun negara mengakui, tapi Islam melihat ada hal-hal yang mungkin perlu dibersihkan. Ya.